kan gini kak nih, kakak kan motion graphic art. Dari mana, sorry? Saya dari Hai Jurnal, blog untuk anak muda. Oh, oke. Kak, ini kan kakak nih motion graphic nih, artis. Itu inspirasinya dari mana sih kak? Inspirasi dari gambar-gambarnya itu, kalau boleh tahu. Kalau inspirasi kebetulan kalau gue kebanyakan ngayal-ngayal sendiri sih ya. Jadi memang gue orangnya emang agak suka space out gitu, kayak suka bengong-bengong sendiri. Jadi emang gue kebetulan jarang lihat reference gitu. Jadi seringnya sih dari kehidupan sehari-hari dan kebanyakan ngayal sih. Ngayal sendiri gitu. Nah, saya pengen tanya nih, gimana sih cara bentuk imajinasi biar bisa jadi karya gitu, kalau menurut kakak sendiri? Itu kan kalau misalnya di motion graphic ya caranya adalah gimana supaya kita bisa mewujudkan dari ide menjadi outputnya, kalau di gue menjadi motion graphics gitu ya, adalah dengan menguasai teknisnya juga gitu. Jadi supaya apa yang pengen kita buat bisa tertranslasi dengan baik gitu, dengan bisa dieksekusi dengan baik ya, kemampuan skill technicalsnya juga perlu diasah terus gitu. Nah, sebelum mengaplikasikannya ke dunia digital, apakah ada sketsa dulu sebelum diaplikasikan ke digital gitu? Beberapa ada sketsanya, beberapa enggak. Jadi tergantung gue lagi bikin apa dan flow-nya kayak gimana. Karena ada hal-hal yang bisa langsung dikerjain di digital, tapi ada beberapa project yang gue membutuhkan storyboard, storyline, itu biasanya gue gambar-gambar dulu gitu. Nah, itu alatnya apa aja sih kalau boleh tahu buat ngaplikasinya gitu? Kan kita juga kadang-kadang juga mesti gambar juga, kadang-kadang kita juga gambar digital gitu. Apa aja sih alatnya kak? Kalau apa yang gue pakai sih, yang pasti ya komputer. Motion graphics gue pakainya komputer, dan mungkin kalau alat gue pakai kayak pen tablet kayak gitu-gitu sih. Nah, kira-kira aplikasi apa aja sih yang menurut kakak paling bagus itu buat dibikin motion graphic gitu menurut kakak? Aplikasi maksudnya software ya? Ya, software. Kalau software yang gue pakai kebanyakan Adobe After Effects sama Cinema 4D. Cinema 4D untuk 3D. Ada lagi selain itu? Ada 3D, kadang pakai Maya juga, atau udah sih kalau gue memang rata-rata dua itu aja yang paling sering gue pakai, After Effects dan Cinema 4D. Ya selanjutnya software pendukungnya ya kayak Photoshop atau Illustrator. Sekarang banyak banget tuh yang aplikasi bajakan, kalau enggak berbentuk torrent gitu. Kira-kira menurut tanggapan Anda dengan ada aplikasi gitu bagaimana gitu? Kalau gue sendiri sih sudah sejak gimana ya? Menurut gue akan nggak fair kalau kita dapat uang dari situ tapi kita masih aja pakai software bajakan gitu. Jadi alangkah baiknya memang kita juga menghargai, karena software itu juga nggak gampang bikinnya gitu kan. Dan apalagi kalau misalnya gue udah profesional dapat uang dari situ, gimana ya, lumayan nggak fair untuk apalagi sekarang kayak Adobe, mereka udah mempermudah gitu, ada subscription dan segala macam, harganya juga bisa lebih terjangkau. Jadi mungkin sebisa mungkin dikurangilah penggunaan software bajakan kalau memang, apalagi kalau udah dapat uang dari situ sih ya. Cuman kalau memang masih belum sanggup ya tapi mulai berniat dan diusahakan lah gitu. Iya ya. Kira-kira kan ada aplikasi yang berbayar tuh, kira-kira ada aplikasi yang pas gak buat pemula gitu, buat berkarya gitu, pakai buat jadi motion graphic artist gitu? Sebenarnya kalau software 3D ada yang gratis kan, open source tuh Blender. Terus kalau untuk motion graphic gue rasa sih belum ada yang memadai After Effects, tapi kan After Effects juga ada trial periodnya, bisa dicoba dulu, dan subscriptionnya juga sebenarnya nggak terlalu mahal, jadi ya coba-coba aja dulu gitu. Nah, kira-kira ada tips gak buat para pemula yang ingin jadi motion graphic gitu? Tipsnya harus banyak latihan, yang terutama banyak latihan, terus coba untuk cari style sendiri gitu. Jangan kalau kepentingannya untuk belajar boleh, tapi nanti kalau misalnya udah untuk berkarya, kalau sebisa mungkin cari hal-hal lain gitu. Jangan kayak lihat apa terus di copy plek-plekan kayak gitu sih. Dan banyak latihan sih yang paling penting. Kira-kira ada apa sih pesan kakak buat para pemula untuk bisa berimajinasi gitu? Soalnya kan susah juga kan kita berimajinasi, kadang-kadang imajinasi kita tidak sesuai dengan kenyataan gitu.
Kalau untuk personal, untuk gimana berimajinasi supaya dapat ide itu harus balik lagi ke orangnya masing-masing gitu. Jadi mungkin yang step pertama yang harus dilakukan adalah mengenal diri sendiri. Jadi kayak lo orang yang seperti apa gitu. Kalau gue nyari idenya ya karena gue suka bengong, gue mengayal-ngayal sendiri aja. Tapi mungkin kalau misalnya lo suka apa ya, lo suka musik gitu, coba cari ide dari musik. Lo suka masak, lo suka makan, cari ide dari makanan. Jadi sebenarnya balik lagi ke mengenal diri sendiri sih. Nanti juga akan dari situ bakal efeknya banyak gitu. Habis itu gue, oh ternyata gue orang yang kayak gini. Nanti gue pengen bikin karya yang kayak gini, kayak gitu-gitu sih. Ya itu banyak latihan dan banyak bikin sih. Jadi makin banyak latihan, makin banyak bikin nanti otaknya juga akan terbiasa untuk selalu creating dan bikin terus sih. Walah, terima kasih ya Kak udah semoga kayaknya lebih bagus lagi.